Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Om Pitulito di channel Laksamana Bintang. Kali ini kita akan membahas tentang manfaat daripada janur kuning dan kawan-kawan, biji manggi, kurin manggis dan biji bunga kelor untuk membabat habis, ya, untuk membabat habis kolesterol dan tekanan darah tinggi Anda. Para hadirin, terima kasih masih mau menonton video ini. Video yang cukup sederhana, penuh pesona dan berjuta makna. Video ini berdurasi singkat namun padat, yang pastinya sangat bermanfaat. Lokasinya sederhana, cukup di rumah saja, tidak bisa menyewa studio yang mewah karena pemilik channel ini bukanlah seorang Paris Hotman Hutapea. Video ini berusaha saya tampilkan dengan lugas, cerdas dan tangkas, walau sedikit tidak berwibawa karena saya bukan mata najwa. Para hadirin dimanapun Anda berada, sahabat-sahabat Om Pitulito, jangan lupa ya, demi kelangsungan kehidupan channel ini, subscribe, like, share, and komen Anda sangat membantu tetap eksisnya video Laksamana Bintang ini. Oh iya, naik kereta membeli genteng, nggak pakai kacamata, nggak ganteng. Om Pitulito itu biasanya kacamata ya kan. Oke. Kalau berdiri sejajar sama Tom Cruise mungkin ya masih beda-beda tipis lah. Oke, kita mulai saja sahabat-sahabat sekalian. Kita akan coba membabat habis kolesterol dan tekanan darah tinggi dengan janur kuning. Kenapa dengan janur kuning? Pasti ada pertanyaannya. Memangnya ada apa dengan janur kuning? Ini dia janur kuningnya, ya. Oke, janur kuningnya ada. Janur kuning mempunyai khasiat yang sangat tinggi menurunkan kolesterol dan tekanan darah tinggi. Hampir setiap Idul Adha, hampir semua umat muslim di Indonesia itu akan mendapatkan daging kurban. Tapi kita tidak pernah mendengar, belum ada pada saat Idul Adha ada masyarakat yang meninggal karena darah tinggi atau tekanan darah gara-gara makan daging sapi atau daging kambing. Kalau Idul Fitri masih banyak, bahkan ada karena nggak suka daging katanya, kan begitu. Oh ya, oleh sebab itu disitulah secara alamiah dan ilmiah logikanya, kenapa orang yang makan daging kambing di pada saat Idul Adha itu tidak pada tensi, tidak pada tegang? Karena setelah uji klinis dari laboratorium Om Pitulito, setiap Idul Adha itu orang-orang, ya, masyarakat selalu memakannya dibarengi dengan ketupat dan lontong daun. Hampir rata-rata ketupat janur dan lontong daun pisang. Disitulah pada saat janur ini direbus dengan ketupat dengan nasi itu, dia menetralisir yang menyebabkan tensi darah yang dibawa oleh daging kambing ataupun daging sapi. Oke, untuk mempersingkat waktu, ikan kakap di atas meja nggak bagus, cakap-cakap aja. Ikan sepat, ikan gabus semakin cepat semakin bagus. Oke lah, ikan kakap enak digulai. Percakapan kita mulai. Pertama, kita ambil 2 helai daun janur, ya. Karena ini daunnya kecil, tapi kita pakai 2.
Tapi kalau janurnya besar, ya kita pakai satu helai saja. Dibuang lidinya, ya, oke. Dengan cara menyuek, menyembret, atau mensobek-sobek, itu boleh. Oke. Kemudian nggak perlu dicuci. Kalau memang baru ngambil nggak perlu dicuci, karena janur ini lebih suci lagi, lebih bersih dari tangan kita. Kalau kita beli di pasar harus dicuci, ini nggak langsung dari alam. Ya, 2 lembar. Oke. Berarti isinya 4 lembar ya, 2 pasang. Kemudian kita masukkan ke dalam kemasakan perebusan. Kita masukkan dulu janurnya. Kita ambil 1 buah, ya. Kita ambil 1 buah kulit manggis yang sudah dikeringkan. Kita masukkan juga. Kulit manggis bahasa Latinnya Garcia. Oke. Kita masukkan. Kemudian kita ambil satu lagi, ini biji kelor. Kita ambil 10 butir. 1, 2, 7, 8, 10. Oke. Kita masukkan juga ke dalam perebusan. Ini perebusannya sudah sangat lama menemani Om Petrolito kemana saja, ya, sehingga sangat sayang Om Petrolito untuk menggantinya. Sampai dari Om Petrolito dari tukang sapu sampai jadi gubernur saat ini juga masih saya pakai. Oke. Kemudian kita masukkan air 4 gelas. 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas, 4 gelas, 14,5. Masih ada kelebihan sedikit. Ya, kita minum aja dulu. Oke. Kita masukkan airnya. Oke. 3 gelas. Kurang. Cukup. Oke. Kita habisin, kita hidupkan. Kita tunggu sampai mendidih ya, sampai berwarna hijau. Kita akan, sambil menunggu air mendidih, agar Anda cepat turun tensi darahnya dengan kolesterolnya, Anda boleh nyanyi, buah kelapa dimakan banteng, lupa pakai kacamata orang ganteng. Oke. Kita tunggu. Oke, pemirsa, kita sudah saksikan ya. Kita rebus. Ini sudah cukup panas ya. Pemirsa, perebusan ini yang bagusnya itu 4 gelas sampai menjadi 3 gelas. Jadi merebusnya itu memakai panci atau periuk, yang bagusnya periuknya dari tanah. Nah, kalau kita menggunakan alat elektronik ini, ya, dia kalau mendidih mati. Jadi belum sampai hijau. Jadi sampai mendidih dengan temperatur yang sudah ditentukan mendidih, dia akan mati. Seharusnya sampai hijau 4 gelas menjadi 3 gelas. Oke. Nah, ini sudah mendidih ya. Ini kita share. Kita share. Ini sudah mendidih, terlihat di kaca intai. Oke. Setelah mendidih, airnya kita letakkan dalam gelas. Ya. Udah siap diminum nih. Airnya sudah berubah. Siap untuk disajikan. Nah, ingat,
sebelum kita membuat ramuan ini, sangat dimohonkan sekali kepada sahabat-sahabat Om Pitul itu, hendaknya lakukanlah pengecekan kolesterol Anda, pengecekanlah tekanan darah tinggi Anda. Apabila Anda mengkonsumsi ini nanti 1 gelas 1 hari ya, 1 gelas 1 hari, Anda besoknya langsung adakan cek kembali kolesterol dan tekanan darah tinggi Anda. Karena kita tidak tahu kandungan alami ini. Artinya setiap janur kan berbeda-beda. Artinya agar mendeteksinya gampang, setelah minum kita hari ini, besok kita kembali cek darah dan tekanan darah dan kolesterol. Oke, cukup 1 hari sekali saja. Walaupun 3 gelas kita buat, tapi yang diambil cuman 1 gelas. Oke ya pemirsa, semoga ramuan-ramuan dari janur dan biji kelor serta kulit manggis membantu Anda semua dalam menurunkan tekanan darah tinggi, bahkan menormalkan dan menurunkan kolesterol Anda. Apabila turunnya kolesterol ataupun darah tingginya, tekanan darahnya turunnya sedikit demi sedikit, berarti Anda sendiri yang bisa menentukan berapa kali harus meminumnya. Oke, pemirsa sekalian, demikianlah. Oh ya, satu lagi, ingat, minumnya selagi hangat atau mendekati dingin. Jangan panas-panas diminum, karena bisa melocot mulutnya ya, melocot. Jadi minumlah selagi hangat dan mendekati dingin. Buat sahabat sesangga siar yang sudi dengan video ini, semoga Anda subscribe, like, komen, dan membagikan kepada saudara-saudara yang lain agar semua ikut sehat. Semoga durasi singkat, tepat, padat, akurat, dan bermanfaat. Pulau Pandan jauh di tengah, di balik gunung si angsa dua. Hancur badan berkandung tanah, budi baik dikenang jua. Buat sahabat, barang siapa memberikan kebaikan kepada orang lain, maka Allah akan memberikan kebaikan kepada kita berlipat ganda. Jangan pernah ragu, jangan pernah sedih berbagi. Satu lagi, bagi Anda yang ingin meminta ataupun ingin request video tentang penyakit Anda bisa tulis di kolom komen. Insya Allah jika terbaca, dan insya Allah pasti dibaca, Om Pitul itu akan memberikan jawabannya dan membuatkan videonya. Dari Medan ke Bekasi, bunga selasi besar daunnya. Saya ucapkan terima kasih buat Anda semua yang sebesar-besarnya. Oke, ikan kakap di atas meja dari tadi cakap-cakap saja. Burung tekukur mandi di duri. Saya mohon maaf dan mau undur diri. Bye-bye.